وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita awali ceramah subuh kita, Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama mengucapkan kalimat tasbih sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini. Wa anna ta'ala wa qad alaina wa fi subuh. Subuh inilah yang membuat kekuatan negara Turki bisa menjadi negara hebat. Dengan kekuatan subuh inilah Erdogan itu terkenal di dunia.
Kenapa? Kalau subuhnya itu lebih banyak daripada sholat Jumatnya, maka akan muncul tanda-tanda keberkahan di negeri tersebut. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ikut bisa kita pertahankan. Karena sholat subuh ini paling tinggi pahalanya. Tak tahu begitu sholat sunat sehari semalam suntuk, tak pernah berhenti-berhenti. Kalian tahu tak mak? Tak ada. Tetapi dengan sholat subuh berjamaah, selesai sholat subuh semalam suntuk lewat. Kenapa godaannya hanya satu? Apa godaan sholat subuh ini? Satu godaan, tak ada yang lain. Lomak. Ujiannya, heran, lolo pun lomak. Tetapi Allah berikan pahala yang paling tinggi di antara sholat-sholat lainnya. Yang kedua, sholat Isya berjamaah, separuh dari sholat subuh, sama pahalanya dengan setengah hari semalam suntuk. Godaannya ada. Pertama, cucu menangis, ya kan? Kedua, lomak nonton. Maka Pak dan Ibu, inilah yang oleh kita, dua sholat ini sangat berat memang. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita, wa asharu wastaghfiru, minta ampunlah kalian di akhir-akhir malam kalian. Wa anna ta'ala wa qad alaina ya Rabbi, Allah itu turun ke bumi Allah. Wa qad alaina wa tasjudu, mana hamba-hambaku kata Allah yang sujud di akhir-akhir malamnya. Ini Bapak dan Ibu, yaitu wa anna ta'ala fil lail wa qad alaina, yaitu orang-orang di akhir-akhir malamnya dia sujud kepada Allah, dia keluhkan seluruh persoalan kehidupannya di hadapan Allah. Ini ete ama, jangan keluhkan persoalan awak kata tangga awak, jangan keluhkan persoalan awak sama manusia. Manusia itu tidak akan mampu menyimpan rahasia kehidupan kita. Yakinlah, pasti akan tersebar. Isi dapur ada usah sampaikan ke yang lain, tetapi sampaikanlah seluruh keluhan kehidupan kita ke hadapan Allah. Karena Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila. Kalau seandainya 1.800 penduduk Kampung Baru, 10.000 penduduk Kecamatan Kupitan, tidak 10.000-nya yang akan sholat malam, kata Allah. Kenapa Allah sampaikan qumil lail illa qalila? Hanya sedikitlah yang mampu mengamalkannya. Kenapa sedikit? Berat. Balik Pak dan Ibu, wa anna syaitanu fi basarina, setan itu lomak duduk di dua mata awak, warek. Ya, dulu gaya ambo, mama ambo, ete ambonya ambo orang, kalau lah ancak padi go, loma di si padi orang, siap menongkang dari Bukit Ponggang doang, tolok dengan goni perumah, sampai ke umai berjalan kaki mangke padi, sekian kilo balik padi, ya. Kan sawung dan saliwi tak sampai 1 kilo lewat, tak tolok tangkik ketika waktu subuh. Kenapa? Nah ini Bapak dan Ibu, ini adalah masalah ton juga badannya ini, parek semua balik.
Ini. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa iman? Lalu apa wabasqalina wa bisamina? Ini tupi kedua kali muara. Azan Bilal tadi, hayya ala sholat, kata dong mana? La solosis men suku baru tak jaga bare. Hamid dulu ada bare. Dia pocin kedua tangan bare, tak bisa menggahi bare. Dia pocin lah kedua kaki lah bare. Aku bare. Maka waktu subuh inilah Allah minta kepada kita, wa ashalu, minta ampunlah kalian di akhir-akhirnya. Kita buka sejarah Nabi kita. Tidak ada satupun yang kita tidak kenal dengan namanya Nabi Yunus alaihissalam. Dan tidak kenal dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, Bapak dan Ibu, adalah Nabi yang selama 1000 tahun minta ampun kepada Allah. Dia pisah dengan Siti, dengan istrinya selama 1000 tahun lamanya, sambil menangis dan merintih-rintih kepada Allah. Persoalannya hanya satu, yaitu melanggar sebuah ketentuan yang telah Allah tetapkan kepadanya. Lalu apa kata Nabi Adam alaihissalam? Bentuk taubatnya Nabi Adam alaihissalam diucapkan oleh Nabi Adam siang dan malam kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam selama 1000 tahun. Lalu baru Allah pertemukan di Jabal Rahmah. Situlah pertemuan antara Nabi Adam dengan istrinya, yaitu di Jabal Rahmah. Hanya satu kesalahannya. Kita buka kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika mengecek Nabi Yunus nutupi talimu di umpade. Contoh kepala desa, besok pagi kita goro ini nutupi talimu di masyarakat deh. Apa kamu kiat ya anak? Apa le amak kandung awak, ayah kandung awak ini mengecek karena nutupi talimu di anak. Ini yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Ditutup talimu dan nomor kawan dengan Nabi Yunus dan nomor tegur sapa dengan Nabi Yunus alaihissalam. Inilah yang terjadi. Kok takai kok kampung ambo Nabi Yunus ancam mau barang ke dari sekolah. Barang ke lah Nabi Yunus Bapak dan Ibu keluar dari kampung. Ya udah start Robi. Dia sampai keluar dari kampung start Robi. Keluar. Tipu habis katiko tu. Nanya kata kopak sebelum Nabi Yunus ko datang, kopak ko liancak jalan ini. Tapi ketika Nabi Yunus masuk, kata kopak tu mulai oleng kopak ko. Kenapa teguran Allah muncul kepada dia? Jadi Bapak dan Ibu, lalu diundilah nama foto ini. Ketika diundi nama Nabi Yunus yang kedua tadi, Santi diundi nama Nabi Yunus yang kedua tadi. Jadi apa yang terjadi? Kok takai koyo staju nama wajah Nabi Yunus. Tak mati saat itu. Tajunlah Nabi Yunus dari kapalnya, langsung disambut di ikan. Disambut di ikan, baru menyadarkan diri Nabi Yunus alaihissalam. Apa bentuk minta ampunnya Nabi Yunus alaihissalam kepada Allah? Siang dan malam dia minta ampun kepada Allah dalam perut ikan. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Inilah bentuk taubatnya Nabi Yunus. Sekian puluhan tahun Nabi Yunus berada dalam perut ikan, baru dia sadar.
mengakui akan kesalahannya, telah menganiaya dirinya sendiri karena dia lari dari negerinya sendiri. Ini Bapak dan Ibu. Kita buka kisah sahabat Nabi. Bapak dan Ibu, sahabat Nabi ini orang yang paling taat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, berzikir rajin, baca Al-Quran rajin. Jadi ada yang terjadi sebuah kisah ini. Sahabat Nabi ini ketika sepenggalan dia melakukan suatu sunnah yang namanya sunnah duha. Nyago suwono musallane tempat ibadahnya di hati. Nanti lo badendang hati. Nyupan kila di amaknya. Oina kemana nak? Anak sudah sembahyang tidak ngecek tak jawe anak kan? Sampai 3 kali nyutanu di amaknya. Tidak disauti oleh anak kandungnya. Keluarlah dari lisan orang tuanya sumpah serapah. Dan menjauhi anak ambo suatu saat nanti akan dapat musibah dan bencana. Aku nyete apa ambo dan sekali-kali keluar menyumpah anak kandung. Beko kok ngokek sumpah tu. Ala tambah apa nawak. Ini yang terjadi pada zaman Nabi. Jadi anak kandungnya orang yang taat kepada Allah, siang dan malam beribadah rajin, beribadah khatam Quran, belajar bersedekah rajin. Tetapi hanya persoalan satu, yaitu tidak menyauti panggilan orang tuanya. Kenapa? Ketika dia sholat sunat Jumat. Coba dia lihat, kok nyusul ke amak boleh minyak mani boleh. Tak mak main lereng udah. Ya, patuh. Jadi apa? Anak kandungku koneng musibah, loke sumpah amat. Anak tak jadi difitnah oleh orang menghamili seorang wanita yang dalam keadaan ketika itu sedang memeluk domba. Hamil. Padahal ketua kampung orang yang paling taat, kilonya juga melakukan hal asusila di kampung itu. Apa-apa untuk orang kampung tadi betul. Mengecil pandai bagi itu kau jual je kan. Sampai dibakarlah musola itu, semua itu oleh massa. Diusir aja dari tempat. Dibawa ke pengadilan. Lalu apa? Baru sadar amaknya, kato-kato yang kedua menangi amakku. Menangi tak isa-isa. Nyusulatkan malam, nyusulatkan hajat, ya Allah, perlihatkanlah kekuatanmu, ya Allah. Saya yakin anak kandungku tidak akan mungkin melakukan itu. Tapi apa boleh? Sumpah itulah kedua. Siang dan malam beribadah, amat kandungku minta ampun kepada Allah supaya dan kau terjadi. Bukakanlah ya Allah siapa yang sebenarnya. Lalu aku cik pengadilan hakim sampaikan perempuan ini melahirkan anaknya, baru kembali dia ke sini. Karena ada sosial. Lalai anakku baru dibawa ke pengadilan. Kalau orang tuanya tidak yakin anaknya seperti ini, tetapi gimana? Lidah kata Imam Al-Ghazali, ditanya ke murid-muridnya di Imam Al-Ghazali, wahai muridku, apa yang paling tajam di dunia kau? Kata Imam Al-Ghazali, nyosobui dia anak muridnya, pedang, ladiam, kapak, pisau. Imam Al-Ghazali benar. Tapi yang paling benar itu, wahai anak muridku, yang paling tajam kau lidah. Dek gara lidahku bisa elok, dek gara lidahku bisa uang bacok kamu. Aku baru. Dek gara dan seketek kok. Itu Imam Al-Ghazali. Maka lahirlah anak
dari perempuan itu. Lalu baru itu sejarah yang kedua itu Bapak dan Ibu. Pertama Nabi Isa, kedua anak perempuanku yang bisa bicara ketika waktu kecilnya dia. Ini yang Allah takdirkan. Kenapa? Kekuatan doa. Kekuatan doa. Apa kata sahabat Nabi orang yang soleh ini? Yaqulu ibnu, bicaralah wahai anak, sampaikanlah. Mengeceklah anak bayi tadi yang menghamili amma ambotu sama-sama kabalo boleh. Aku pada baru sujud syukur ama makonye amma ambo. Kalau sumpah dia elo-elo aja lah. Kan dia ngomong anak kau ngomong anak besok. Baca wak. Tapi lihat Imam Sudais. Imam Sudais itu waktu ketek-ketek dan semua dako ketek lo digoreng. Les nanti datang orang ke rumah nyimbe di pasir. Sati datang ke rumah nyimbe di pasir. Baca mah. Wahai anakku, suatu saat nanti jadi imam muka lah aku aja. Aku sumpah aman Imam Sudais ketika itu. Kiro yang jadi imam muka Imam Sudais kiro. Maka jadi ini ete. Kalau nak menyumpah itu yang elok-elok saja lah. Nah, jangan lupa yang elok. Inilah apa tadi. Maka untuk itu oleh kita, ini yang Allah gambarkan tentang kisah para sahabat Nabi, tentang Nabi, bagaimana kesalahan-kesalahannya dia minta ampun kepada Allah. Kalau kita balikkan kepada diri kita, sekian banyak puluhan dosa dalam diri kita, sekian banyak dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita. Itu wajahnya berseri-seri. Tapi orang yang tak pernah bau dulu, wajahnya kelam, kusam. Maka untuk itu oleh kita minta ampunlah kita. Bapak dan Ibu, dalam hal ini banyak cerita dan sejarah Nabi yang mengingatkan kepada kita. Kita buka kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi yang paling parah penyakitnya. Tak tahu yang separah penyakit Nabi Ayyub. Awak demam-demam sakit di domam Engku Imam tak mungkin aku bersembahyang. Kalau Nabi Ayyub seluruh badannya konai ulek ujung obut sampai ujung kaki konai ulek. Tak tahu yang mampu mengobati penyakit Nabi Ayyub. Tapi Nabi Ayyub sabar dalam menghadapi ini. Bertanggung busuknya penyakit Nabi Ayyub, maka orang rumahnya bertanya kepada Nabi Ayyub, ya Ayyub, minta doalah engkau kepada Tuhan, pasti Allah akan kabulkan permintaanmu. Ajak Nabi Ayyub tidak sebanding antara nikmat sakit dengan nikmat sehat ambo. Nabi Ayyub, kalau nikmat sehat ambo sekian puluhan tahun aku menikmatinya, nikmat sakitku baru 2 tahun lu. Nabi Ayyub. Maka Nabi Ayyub dibuanglah dari rumahnya. Kalau tompek tak ada manusia bisa hadir ketika itu. Tak boleh tompek. Manusia pun tidak menempuh jalan itu. Kalau dia tanggung busuknya bau. Lalu apa permintaan Nabi Ayyub kepada Allah? Ada 2. Ya Allah, jangan sampai konai lidahku. Kalau konai lidahku ya Allah, siapa pula yang akan menyebut nama engkau? Ya Allah, jangan sampai konai hati ambo ya Allah. Kalau konai hati ambo diulek ya Allah, siapa pula yang akan menikmati rasa nikmat yang kau titipkan kepada? 2 ini yang tidak Allah berikan penyakit kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Seluruhnya kena Nabi Ayyub dengan penyakitnya. Ketika Nabi Ayyub sujud dalam beribadahnya, keluar
jatuhanlah seluruh ulat yang ada di kepalanya. Lalu ketika selesai dia beribadah, Nabi ambil ulat tersebut, dia letakkan dekat kepalanya. Aku pada ibu berasa Nabi. Ada jauh-jauh kan? Dek Nabi Ayub itu yang terjadi. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa al khashiyin. Yang akan menolong awak, sembahyang awak cik, sabar awak cik. Itu nanya pacik dek Nabi Ayub, sabar dan sembahyang. Lalu dengan kesabaran Nabi Ayub, Allah takdirkan Nabi Ayub kembali sehat sedia kalanya. Itu padanya. Tapi dia taat kepada Allah. Baik itu parah penyakitnya, baik itu banyak perusahaan hidupnya. Ketika sakitnya tinggal di keluarga, ketika sakitnya, ia tidak ada satu pun yang mendokek kainnya, tetapi dia tetap taat kepada Allah. Waktu di kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada pongkek yang paling tinggi dari selain Nabi Sulaiman. Tidak ada orang yang hebat selain Nabi Sulaiman. Seluruh kekuatan berada pada Nabi Sulaiman semuanya, tapi dia taat kepada Allah. Cukuplah Pak dan Ibu. Jin Ifrit aja bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Anak awak susah awak kendalikan. Ia susah kendalikan anak mak. Dan Nabi Sulaiman, Jin Ifrit aja dikendalikan dia. Anak kandung kita susah kita kendalikan. Ini yang paling banyak kini main slot. Ya tak? Kola merah atau main HP nak? Mana paling banyak jawab baca Quran daripada main HP? Hah? Mana namanya? Baca Quran pada main HP mana namanya Pak? Aku dan balik kau jauh Pak Desa, Pak Wali, Pak Camat. Uang ke MTQ ku pita nak. Kok le lomba main HP mungkin le banyak. Oke. So HP. Beda. Kok pos dulu mungkin seminggu katibo. Kok ngirim PT wong itu namanya Ratu Sabah atau Ratu Balkis. Lalu apa kata Sulaiman? Mengirim surat kepada burung hudhud untuk mengajak minta ampunnya kepada Allah. Ratu Balkis. Lalu dikumpulkan oleh Sulaiman, wa anna ta'ala wa qad alaina jalal fil amnina. Siapakah di antara kalian yang sebanyak ini yang mampu menyulap seluruh Sulaiman? Nyuangkitlah burung ini dek Ratu Sabah ko. Ciknya ada batang haji di dalam kerajaan Sulaiman. Lalu apa kata Ratu Sabah? Ini rasu-rasu di istana aku Mas Sulaiman. Acik Sulaiman memang benar ya. Maka menjatuhkan kesombongan seseorang itu tak lebih daripada dia. Untuk apa? Untuk ketaatan, bukan untuk yang lain. Maka untuk itu oleh kita Bapak dan Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah, apa yang kita inginkan hari ini di bulan Ramadan ini, mari kita hapuskan seluruh kesalahan kehidupan kita. Mari waktu buang sifat umum. Kalau dalam hati aku ada dua sifat, sifat umum je, sifat takwa je. Dalam diri aku ada sifat umum, fujuran. Yang kedua sifat takwa, sifat kebaikan. Agar ikut tabuang sifat umum, yang ada sifat takwa itu yang kita inginkan. Tidak ada satu pun orang yang menginginkan kita beribadah sampai akhir dari kehidupan kita. Dan semoga mari awak sonsok yaitu itikaf di masjid. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada yang mana, haji Nabi ke rumah, wahai istriku, ambil 10 hari malam terakhir berada di masjid. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Nabi sampaikan mukobel Ramadan poin 2-3 untuk menguatkan badan dan fisik untuk beribadah. Semoga kita desa Kampung Baru dan masyarakatnya mudah-mudahan
rami iktikaf di masjid untuk apa? Menyongsong keberkahan Allah di hari-hari terakhir Ramadan. Jangan sampai lewat semakin hari semakin sakit beribadah terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kalau kita rami di masjid, yakin ya Bapak dan Ibu, isi bumi ke Allah keluar, isi hati langit bumi turunkan ya Allah. Yang jauh bisa berkait ya Allah, yang haram bisa Allah halalkan. Kalau semuanya kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini, subuh ini, semoga semakin hari semakin ramai masjid-masjid kita untuk beribadah. Mari kita pertahankan, terjauhkan sifat kufur yang ada dalam hati. Mari minta ampun kalau ada